Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kembali lagi di mata kuliah Web Programming 1. Pada pertemuan 3 ini, kita akan membahas mengenai dasar-dasar dalam pemrograman PHP. Nah, sebelum itu, kita akan bahas dulu apa itu PHP. PHP atau Hypertext Preprocessor merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berjalan pada server-side scripting dan bersifat open source. Jadi, PHP ini berjalan pada sisi server. Untuk penggunaan dari bahasa PHP ini biasanya sering digunakan untuk membuat aplikasi berbasis website yang sifatnya itu dinamis, sehingga dapat terintegrasi dengan database. Nah, di sini ada struktur dasar dari PHP, ya. Jadi ada tag pembuka seperti ini, tag pembuka PHP. Kemudian ditutup dengan tag penutup PHP. Nah, di antara tag pembuka dan tag penutup itu kita bisa masukkan perintah atau statement yang nantinya akan dieksekusi. Tidak seperti halaman HTML biasa, kode PHP itu tidak akan diberikan oleh server secara langsung ketika ada permintaan dari klien atau dari browser, tetapi melalui pemrosesan terlebih dahulu dari sisi server. Makanya PHP disebut sebagai script server side. Nah, jadi PHP tidak bisa dijalankan secara langsung ya, atau dibuka langsung filenya, tetapi harus melalui pemrosesan dari sisi server terlebih dahulu. Baru nanti hasilnya itu bisa ditampilkan. Baik, di sini ada contoh daripada penulisan script PHP, yaitu contoh 04.php. Di sini ada tag pembuka dan juga tag penutup. Nah, kemudian untuk menampilkan kalimat ataupun teks di dalam PHP, kita gunakan perintah echo. Echo kemudian diapit dengan tanda kutip. Ini adalah teks yang akan kita tampilkan nanti. Kemudian jangan lupa setiap akhir statement itu diakhiri dengan titik koma. Nah, di sini ada tag BR. Tag BR ini adalah tag yang ada di HTML. Kita bisa sisipkan di dalam PHP seperti ini. Sehingga nanti di sini akan dibuat baris baru, kemudian kita lanjut echo saya sedang belajar PHP. Sehingga nanti kalimat ini akan ada di bawahnya. Seperti itu. Kemudian nanti hasilnya seperti ini adalah script PHP saya yang pertama, tag BR, kemudian pindah ke bawah, saya sedang belajar PHP. Nah, ini contoh sederhana dari penggunaan script PHP. Jadi ada tag pembuka PHP, kemudian tag penutup. Di antara tag pembuka dan penutup, kita berikan echo untuk menampilkan teks yang akan kita tampilkan di dalam browser. Berikutnya ada yang namanya variabel. Di dalam PHP, variabel biasanya ditandai dengan tanda $, kemudian diikuti dengan bisa dengan angka, huruf, ataupun underscore. Tetapi variabel tidak boleh mengandung spasi. Jadi kalau misalkan mau ada pemisah, biasanya gunakan underscore. Nah, ini adalah contoh penulisan variabel ya. Ada $nama, $nomor telepon, ya dengan underscore, $underscore pekerjaan ini juga bisa. Berikutnya ini contoh penggunaan variabel ya. Jadi kita buat file extensionnya .php, contoh 5.php, tetapi nanti di dalamnya kita membuat struktur HTML yang digabungkan dengan PHP ya. Ini juga bisa. Jadi ada struktur HTML ya, HTML head ya, kemudian body, kemudian di sini ada tag PHP ya, tag PHP, kemudian variabel name ya, name, kemudian nama kelas. Di sini name kita langsung berikan nilainya yaitu 12170829. Kemudian nama juga kita berikan value-nya. Begitupun juga dengan kelas. Kemudian setelah kita membuat deklarasi variabel yang sudah kita berikan value-nya, kita bisa memanggil variabelnya untuk nanti ditampilkan dengan menggunakan echo. Kemudian ini teks ya, kita tampilkan name saya sama dengan $name seperti ini. Ya, jadi kita memanggil si variabel yang sudah kita buat sebelumnya. Sehingga nanti name-nya
ya, yang 12.17.0829 ini akan tampil di bawah sini. Begitupun dengan nama dan kelas. Kita tinggal panggil dolar nama dan dolar kelas. Jadi yang di atas ini adalah deklarasi variabel dan juga memberikan value atau nilainya. Sedangkan yang di bawah ini adalah memanggil variabel yang telah kita deklarasikan. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. NIM saya sekian, nama, dan juga kelas. Berikutnya kita membahas tipe data. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain, variabel di PHP lebih fleksibel. Kita tidak perlu mendefinisikan jenisnya ketika pertama kali membuat variabel, ya. Jadi biasanya kalau di bahasa pemrograman lain itu kita harus deklarasikan dulu tipe datanya. Misalkan di C++ kita mau membuat sebuah variabel yang tipe datanya adalah char. Berarti kita harus berikan dulu ya tipe datanya char, kemudian baru nama variabelnya. Misalkan char nama seperti itu atau integer name dan sebagainya. Nah, di PHP ini tidak perlu kita deklarasikan tipe datanya sehingga lebih fleksibel. Nah, di dalam PHP ada 6 tipe data dasar yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada integer, ini biasanya untuk angka yang bukan pecahan. Kemudian ada double, ini untuk angka pecahan. String, ini untuk kumpulan dari karakter. Kemudian boolean, ini untuk nilai true atau false, ya benar atau salah. Objek untuk instant dari kelas dan juga array. Nah, ini beberapa tipe data dasar yang biasanya kita gunakan di dalam PHP. Kemudian ini adalah contoh penggunaan daripada tipe data dan variabel. Di sini ada struktur HTML, kemudian ada PHP, ya, variabel jumlah. Jadi kita tidak perlu menuliskan tipe datanya, ya. Kalau di C++ itu kita harus deklarasikan dulu. Di sini dia tipe datanya integer, berarti nanti integer dolar jumlah. Nah, kalau di C++ seperti itu. Tetapi kalau di PHP karena dia sifatnya fleksibel, kita tidak perlu menuliskan tipe datanya, cukup langsung menuliskan variabelnya, kemudian value-nya apa. Sehingga nanti PHP akan mendeteksi bahwa ini adalah tipe datanya integer. Di sini variabel jumlah, kemudian variabel harga, kemudian total sama dengan harga dikali jumlah. Kemudian kita panggil ya nilainya sehingga nanti hasil akhirnya seperti ini. Jumlah beli 5, harga barang 20.000, maka total bayarnya adalah 100.000. Ini kurang lebih sama dengan yang contoh 5 ya, yang sebelumnya kita bahas. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah konstanta. Jadi selain variabel, sebuah bahasa pemrograman umumnya juga memungkinkan adanya konstanta. Di mana konstanta ini sifatnya sama ya, seperti variabel, tetapi kalau variabel itu dia sifatnya dinamis, jadi masih bisa kita ubah. Sedangkan untuk konstanta di sini nilainya adalah statis atau konstan, sehingga tidak bisa berubah nilainya. Nah, cara untuk mendefinisikan konstanta adalah kita tuliskan define, kemudian buka kurung tutup kurung, kemudian ada dua parameter. Parameter yang pertama di sini untuk nama konstantanya yang diapit dengan tanda petik. Kemudian koma, parameter kedua ini untuk nilai dari konstantanya. Nah, untuk nilai konstanta ini bisa berupa string ataupun berupa integer atau angka, seperti itu. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma untuk setiap statement yang ada di dalam PHP. Oke, berikutnya ada komentar. Nah, komentar ini biasanya digunakan untuk memberikan keterangan ataupun deskripsi untuk codingan tersebut. Jadi misalkan ada bagian tertentu yang ingin kita berikan komentar agar nanti eh, programmer lain ataupun orang yang melihat kode kita bisa paham maksud dari codingan tersebut. Seperti itu. Nah, di dalam PHP untuk membuat komentar ada beberapa cara.
Yang pertama ada slash 2 kali atau garis miring 2 kali. Ini untuk komentar satu baris atau bisa menggunakan tanda pagar. Ini juga untuk satu baris. Nah, untuk beberapa baris bisa menggunakan garis miring bintang, kemudian komentarnya diakhiri dengan bintang garis miring. Ini beberapa cara untuk menuliskan sebuah komentar. Kemudian ini contoh untuk konstanta dan juga komentar. Kita lihat di sini ada struktur HTML seperti biasa, kemudian ada tag PHP. Nah, kemudian di sini ada konstanta untuk nilai judul. Nah, di sini diberikan garis miring 2 berarti ini adalah deklarasi untuk komentar. Jadi, eh, kita ingin memberikan deskripsi atau memberikan keterangan bahwa kita di sini akan mendeklarasikan sebuah konstanta untuk nilai judul. Kemudian di bawahnya adalah definisi dari konstanta judulnya. Nah, di sini adalah konstanta ya. Tadi define untuk mendeklarasikan konstanta. Kemudian judul ini adalah nama dari konstantanya. Kemudian hitung luas lingkaran ini adalah nilai ataupun value dari konstantanya. Ya, tadi value bisa berisi string seperti ini atau nanti berupa angka. Nah, kalau berupa angka seperti ini. Define P sama dengan 3.14. Nah, ini berupa angka ya. Berarti kalau berupa integer, angka seperti ini nanti dia bisa dioperasikan. Bisa ditambah, dijumlah, dikali, dan sebagainya. Nah, kalau dia berupa string seperti ini, dia tidak bisa dioperasikan. Ya, walaupun kita berikan di sini dia angka ya, misalkan judul 3.14 juga sama, tetapi dia diapit dengan tanda kutip. Karena dia diapit tanda kutip, dia terbacanya string, bukan integer atau angka. Kemudian untuk memanggil konstanta cukup echo judul. Ya, kalau di variabel kan kita harus panggil dolar judul misalkan seperti itu ya. Nah, kalau konstanta cukup langsung nama konstantanya. Karena di sini namanya judul, maka di sini kita panggil echo judul. Kemudian di sini variabel ya, variabel R sama dengan 10. Kemudian kita echo tag BR ya, untuk garis baru. Jari-jari kita tampilkan 10 jari-jarinya. Lalu kita buat sebuah rumus untuk menampilkan luas. Variabel luas sama dengan P, ya berarti nanti akan mengambil 3.14 ini. Pi dikali jari-jari, yaitu 10 dikali dengan jari-jari. Sehingga nanti kita bisa tampilkan luas dari lingkarannya dengan menggunakan variabel luas. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Hitung luas lingkaran, ini adalah konstanta tadi yang pertama, yaitu konstanta judul. Kemudian jari-jarinya 10, kemudian luas lingkarannya 314, diambil dari Pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Baik, kita lanjut. Ada lagi perbedaan HTML dengan PHP. Nah, jadi untuk HTML itu dapat diakses langsung tanpa melalui akses server saat ada permintaan dari klien. Ya, jadi kalau HTML itu kita bisa langsung memanggil filenya. Jadi bisa kita langsung double klik sehingga nanti bisa muncul di browser kita. Dan penyimpanannya pun bebas ya, tidak harus di htdocs, bisa di desktop ataupun di folder lain. Sedangkan untuk PHP itu harus diakses melalui server saat ada permintaan dari klien. Dan juga penyimpanannya harus di dalam htdocs. Nah, kita lihat nih dari kedua contoh ini, kita bisa tahu nih, yang mana yang PHP, yang mana yang HTML. Yang pertama, PHP itu dia bentuknya seperti ini. Dia harus masuk ke localhost, kemudian foldernya apa, baru nama filenya. Sedangkan untuk HTML, ya di sini filenya seperti ini. C, kemudian exam, htdocs, module web 1, contoh 1.html. Jadi dia menampilkan direktori penyimpanannya. Ya, dari C, exam, htdocs, module web 1, baru nama filenya. Sedangkan di PHP, di sini dia localhost, folder penyimpanan, baru nama filenya. Kemudian ini ada tugas 4 ya. Di sini instruksinya untuk menampilkan tampilan seperti ini. Ya, ada nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan nomor telepon. Biasanya untuk nama ini nilainya itu disimpan di dalam sebuah variabel ya. Ataupun mau dibuat dalam konstanta juga silahkan.
Baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya terkait dengan bahasa pemrograman PHP. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian materinya. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.